Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Berbicara seputar tarekat, arti suluk dan salik. Salik adalah seseorang yang berpegang teguh dalam menjalankan perintah serta menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk mendekatkan diri kepadanya, ketika kita belajar tepat waktu dalam menjalankan sholat 5 waktu, itu artinya kita mengikuti suluk. Suluk artinya jalan spiritual, dan jalan yang kita tempuh berada dalam tingkat mubtadiin, atau disebut juga tingkatan pemula. Seorang salik akan istiqomah dalam menjalankan syariat, misalnya sholat 5 waktu. Ia selalu berusaha sholat tepat waktu dan tidak pernah mengakhirkannya. Ketika sudah istiqomah menjalankan sholat 5 waktu pada waktunya, kita belajar untuk tidak meninggalkan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti halnya sholat sunnah, sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah. Sebab sholat sunnah tersebut selain untuk mendapatkan nilai tambah, juga kita belajar memerangi nafsu kita yang selalu ingin buru-buru selesai menjalankan sholat fardu. Misalnya, ketika sholat zuhur, kita kepingin cepat selesai mengerjakan. Cobalah sebelum menjalankan sholat zuhur, kita atasi nafsu kita yang tadi itu dengan menjalankan sholat sunnah qobliyah. Saat kita berhasil mengerjakan sholat sunnah qobliyah, ketika itulah kita menang memerangi nafsu kita, dan kemenangan itu merupakan kemenangan pertama dalam memerangi nafsu kita. Setelah sholat zuhur, terkadang nafsu kita berkata, "Engkau sudah menjalankan sholat zuhur, gak usahlah mengerjakan sholat sunnah ba'diyah. Hal itu kan hanya sunnah." Nah, kita atasi lagi rayuan nafsu kita tadi dengan kita tetap menjalankan sholat sunnah ba'diyah.
Jangan biarkan nafsu kita menang. Teruslah istiqomah menjalankan sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah, sebagaimana yang dikerjakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kita beristiqomah, yaitu bagaimana menjaga agar setiap hari kita tidak melanggar apa yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta terus berusaha sesuai kemampuan kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala selain yang wajib, seperti mengikuti sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setapak demi setapak atau setahap demi setahap, perjalanan salik ini tidak hanya untuk mengikuti suluk di thariqah, tapi juga kita dituntut untuk mengamalkan amal perbuatan yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam suluk ataupun tidak. Seperti halnya pada bulan Ramadan, ketika berpuasa, menahan lapar dan dahaga. Buah dari ibadah puasa diantaranya adalah kita bisa berempati dengan orang-orang yang kurang mampu, dan hal ini bisa dijadikan bekal untuk kehidupan sehari-hari. Contoh lainnya adalah ketika berhaji, kita berpakaian ihram, karena yang namanya pakaian haji adalah pakaian ihram, bukan kopiah putih. Memang benar bahwa kopiah putih adalah sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sudah menjadi adat kita kalau sudah memakai kopiah putih, kita dianggap haji. Jadi kopiah putih itu bukan pakaian haji, melainkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan alangkah baiknya menggunakan kopiah putih ketika kita berihram. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita mencukur dan mencabut rambut, membunuh binatang kecuali yang mengancam jiwa, serta memotong atau mencabut tumbuhan dan segala hal yang mengganggu kehidupan makhluk. Ketika itulah kita dididik untuk menghargai makhluk dan lingkungan hidup di sekitar kita. Ketika kita kembali ke negeri masing-masing, selayaknya buah dari ibadah haji tadi menjadi bekal kehidupan kita sehari-hari. Inilah yang menjadi pertanda hajinya mabrur atau diterima. Masya Allah. Jadi arti salik dan suluk luas sekali. Suluk yang menjadi inti thariqah adalah melatih diri kita
agar tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan apa-apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibarat arloji di tangan kita, jarum jamnya terus berputar, tetapi kita tetap terus beraktivitas. Hati kita terus berzikir, tubuh kita tetap beraktivitas. Namun, zikir itu tidak sekedar berzikir, tapi ketika menyebut kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita merasa didengar dan dilihat olehnya. Dan kita mengetahui sifat kemahaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang serba maha dalam segala sifatnya. Jadi, apakah kita merasa menjadi bagian dari yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak? Bila mana kita sudah merasa dilihat dan didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah kita akan menjauhkan diri dari segala perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilarang oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah tujuan suluk dalam thariqah. Adapun bahwa setelah menempuh suluk seseorang itu bisa melihat barang yang gaib, itu bukan tujuan dari thariqah. Jangan untuk bisa melihat barang yang gaib, bertujuan agar menjadi wali Allah Subhanahu wa Ta'ala pun tidak dibenarkan. Suluk adalah cara untuk menyadarkan diri kita dan mengingatkan bahwa kita ini adalah kaula atau hamba, sehingga kita benar-benar mengetahui kewajiban-kewajiban kita selaku hamba kepada Yang Maha Kuasa, dan kita bisa semakin mendekatkan diri kepadanya untuk mendapatkan ridhonya. Inilah tujuan utama suluk. Adapun kelak ia menjadi wali Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak, maka itu adalah mutlak hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi para aulia sendiri, masalah kemampuan untuk melihat barang yang gaib dan karomah-karomah lainnya itu bukan tujuan mereka mengikuti suluk. Malah bagi mereka kelebihan seperti itu merupakan ujian yang sangat berat. Mereka takut dengan adanya kelebihan itu malah membuat mereka berbangga hati dan menjauhkan diri mereka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.